mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian yang kekasih, kita harus memiliki kesadaran yang terbuka, kesadaran yang selalu terbuka untuk menghayati dan menyadari betapa hebat makhluk yang disebut manusia itu. Betapa hebatnya makhluk yang disebut manusia itu. Kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, maka kita tidak bisa menerima karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kedengarannya hal ini mengada-ada atau berlebihan. Tetapi kalau saudara nanti mendengar penjelasan saya secara lengkap, saudara akan mengerti maksud saya ini. Kalau seseorang tidak menghargai diri sendiri dengan benar, ia tidak bisa menerima keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Karya keselamatan Allah pada dasarnya adalah tindakan Tuhan yang menunjukkan betapa berharganya manusia itu. Karya keselamatan Allah pada dasarnya adalah tindakan Allah yang menunjukkan betapa berharganya manusia di mata Tuhan. Orang yang tidak menghargai dirinya sendiri dengan benar tidak akan bisa diajak bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Orang yang tidak menghargai dirinya sendiri dengan benar atau secara benar tidak dapat diajak bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Saudaraku sekalian, keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dalam hal ini kita harus sepikiran dengan Tuhan bahwa manusia berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Oleh karena dosa maka manusia menjadi kurang berharga. Dan kalau keadaan ini dibiarkan terus berlarut-larut, maka menjadi tidak berharga sama sekali. Sama seperti dengan mobil sedan. Mobil sedan mewah. Sangat berharga, bernilai. Tetapi kalau rusak menjadi kurang berharga. Dan kalau keadaan kurang berharga itu dibiarkan terus-menerus berlarut-larut, menjadi besi tua, barang rongsokan, akhirnya tidak berharga sama sekali. Jadi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia yang kurang berharga ini, yang rusak ini menjadi berharga lagi. Kalau mobil, untuk menjadi berharga lagi, yang penting montirnya cakep, keneknya cakep. Tetapi kalau manusia, dibutuhkan respon, tindakan dari manusia itu untuk menyambut penggarapan Tuhan, supaya karya keselamatan yang disediakan Tuhan itu bisa terselenggara dengan baik. Ini tidak mengurangi prinsip only by grace, sola gratia. Tidak mengurangi nilai hanya oleh anugerah. Sebab respon kita menyambut karya keselamatan Allah itu bukan perbuatan yang menyelamatkan. Itu respon dari tindakan Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu orang harus menghargai dirinya dengan benar. Nah, masalahnya adalah di mana letak keberhargaan manusia itu? Supaya kita bisa menghargai diri kita, kita harus tahu di mana letak keberhargaan kita. Saudaraku, keberhargaan kita harus didasarkan pada kenyataan bahwa roh yang ada pada kita adalah roh dari Allah. Ini penting sekali. Kita berharga sebab roh yang ada pada kita itu roh dari Allah. Kejadian pasal 2 ayat 7 menunjukkan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan menghembuskan nafas. Mari kita baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, nafas dari Allah
Saya beberapa kali menunjukkan bahwa kalau manusia menghembus udara, dia harus menarik oksigen dulu. Tetapi kalau Tuhan yang menghembus, itu Tuhan tidak perlu menarik oksigen. Ada sesuatu dari dalam Tuhan yang mengalir keluar. Dan itu dahsyat. Itu luar biasa. Itu dahsyat. Jangan sekali-kali saudara berpikir bahwa kalau Tuhan tidak menghembus nafas, manusia tidak bisa menjadi makhluk hidup. Manusia seandainya tidak dihembus oleh nafas Allah itu, ya, yang disebut sebagai nismat hayim, seandainya manusia tidak dihembus, manusia mau dijadikan makhluk hidup juga bisa. Karena monyet tidak dihembus oleh Allah juga menjadi makhluk hidup. Ini hebatnya saudaraku. Hebatnya manusia itu. Sebab di dalam diri manusia itu ada roh dari Allah. Dan itulah manusia. Itulah manusia. Di Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Kita membaca satu ayat bahwa Tuhan menghendaki roh yang dari Dia kembali kepadanya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, yang mengaruniakan. Saya mempersoalkan kata mengaruniakan. Kata aslinya itu sebenarnya Nathan, yang artinya to give, memberi. Dan roh kembali kepada dari mana ia berasal. Dari Dia yang memberi. Kata mengaruniakan, kalau ada kata mengaruniakan dalam bahasa Ibrani ada kata chesed. Tetapi tidak digunakan kata itu, yang digunakan Nathan, artinya to give. Bedanya apa Pak? Memberi lalu mengaruniakan. Tipis sekali. Jadi jangan berpikir begini saudaraku, bahwa manusia itu sudah bisa hidup, ya, tanpa hembusan nafas Allah. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti makhluk lain dengan firman jadi hidup. Tapi manusia itu dibuat dari tanah liat, ya, tangan Tuhan sendiri yang membentuk, lalu baru hidup. Jadi jangan membayangkan bahwa manusia itu sudah jadi makhluk hidup atau makhluk yang bisa hidup lalu ditiup diberi karunia roh. Bukan. Roh itulah manusia. Roh itulah manusia. Roh itulah nyawanya. Jadi jangan berpikir bahwa manusia punya nyawa lalu diberi roh. Enggak. Roh itulah nyawanya. Jadi seandainya roh yang ditiup nismat kayim ini tidak memiliki tubuh, nismat kayim juga pasti bisa punya kesadaran. Tapi seperti malaikat. Ya. Malaikat itu roh. Roh yang juga punya kesadaran. Roh yang punya kesadaran. Dan penghulu malaikat yang bernama Lucifer itu malah punya prakarsa atau inisiatif mau menyamai Tuhan. Nismat kayim juga bisa. Cuman yang satu ini dibedakan. Sebab yang satu ini akan diberi baju. Diberi baju. Nismat kayimnya diberi baju. Nah, karena diberi baju, maka perlu ada mediasi. Kalau dalam bahasa komputer ada interface-nya. Itu jiwa. Saudara mesti memahami. Lalu apa sih fungsi jiwa? Yuk, kita belajar yuk. Jadi kalau ini sarkos atau daging, ini roh, ini nismat tadi. Nismat kayim tadi. Ya. Perlu interface. Ini mediasinya. Jadi roh ini pada mulanya sebelum manusia jatuh dalam dosa menguasai jiwa. Dan jiwa yang mengendalikan tubuh, mengendalikan hidup. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, roh ini yang menguasai jiwa.
dan jiwa mengendalikan kehidupan. Ini perlu interface. Kenapa roh tidak langsung ke tubuh? Rupanya tidak. Tuhan itu luar biasa bijaksananya. Kalau proses manusia terbentuk dari proses kelahiran, begini saudara. Roh itu tentu dari Tuhan. Daging itu atau fisik ini hasil pertemuan antara benih laki-laki dan benih wanita atau sel telur atau ovum. Jadi sigot kecil. Nah, sigot ini 9 bulan lahir jadi manusia. Waktu lahir itu rohnya ada, pasti. Tubuhnya kelihatan, jiwanya belum terbentuk. Lewat waktu, 1 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Baru ada kesadaran, ada malu, pikiran, perasaan. Jiwa ini bertumbuh atau berkembang seiring dengan waktu. Seiring dengan pertumbuhan fisik. Nah, ini makhluk yang luar biasa yang satu ini. Tetapi malaikat itu roh-roh yang melayani. Dia tidak bisa punya daging permanen. Nah, malaikat yang jatuh karena kesaktiannya, karena kekuatannya, karena kedikdayaannya bisa mewujudkan diri sebagai manusia, mewujudkan diri binatang, bisa. Tapi tidak akan berdaging dengan mekanisme daging seperti yang kita miliki. Tidak bisa, dia roh, kita daging. Seperti kita ketahui daging kita itu setiap 5 tahun mengalami perubahan sel yang lengkap. Sel kita berubah, regenerasi. Bahkan everyday regenerasi. Dalam jarak sekian tahun itu regenerasi kita bisa lengkap. Tetapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, walaupun mengalami regenerasi, tetap ada kemerosotan. Sampai pada titik di mana manusia harus mati. Baterainya habis. Tuhan menetapkan 70 tahun. Kalau mau 80 tahun bisa, tapi kebanggaannya penderitaan. Nanti di dunia akan datang dengan tubuh kemuliaan. Bukan tidak mungkin konsep awal akan berulang lagi. Tidak mungkin konsep lain. Karena Tuhan memandang itu yang paling baik. Wa in act of mouth. Very best. Bukan tidak mungkin tubuh kemuliaan kita nanti juga regenerasi juga. Cuman tidak mengalami kematian. Maka sebagaimana manusia butuh makan untuk regenerasi tubuhnya, maka di langit baru bumi baru manusia tetap makan dan perlu regenerasi. Kok Bapak Eras bisa ngomong begitu? Tuhan yang bicara, bukan saya. Aku tidak akan makan anggur ini sampai di kerajaan Bapak di surga. Betul? Berarti makan. Dan ketika Tuhan Yesus menggunakan tubuh kebangkitan yang namanya tubuh kemuliaan, dia mendemonstrasikan dengan makan ikan, roti, dan minum. Ini hanya diberikan kepada manusia. Makanya kita butuh fisik, alam fisik. Surga itu bukan alam roh, alam fisik. Nanti setelah kita mengalami kebangkitan dengan tubuh kemuliaan. Dan Tuhan sudah menyediakan langit baru, bumi baru. Sebagaimana Tuhan menyediakan Eden sebelum manusia diciptakan, hari pertama sampai hari kelima. Sekarang Tuhan sudah menciptakan langit baru, bumi baru. Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu juga bisa berarti itu. Selain berarti bahwa dia menyediakan jalan keselamatan, tapi juga bisa berarti dia menyediakan kerajaan Bapa di surga. Kerajaannya. Nah, jadi manusia itu punya daging. Ini bisa dikendalikan oleh jiwa. Jiwa mengendalikan daging ini. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, roh manusia menguasai jiwa. Jiwa mengendalikan daging, seluruh kehidupan. Dan seluruh gerak daging pasti sesuai dengan keinginan Tuhan. Pasti. Karena roh ini roh dari Allah. Chemistry-nya chemistry Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Pasti. Ya. Pasti. Pikiran, perasaan, kehendak Allah ada di sini. Ya, pasti. Pikiran, perasaan, kehendak Allah ada di sini. Pasti. Jadi roh yang menguasai jiwa. Jiwa mengendalikan seluruh hidup. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, roh ini menjadi padam. Kata padam kurang tepat, redup.
roh tidak bisa menembus menguasai jiwa. Coba kita lihat di dalam Roma 7:14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya, kita tidak tahu apa ada MOU antara Tuhan dan iblis sebelumnya. Itu di alam, di luar kemampuan kita tidak tahu. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat roh tidak mampu menguasai jiwa. Itu faktanya. Faktanya, ya saudaraku sekalian. Faktanya bahwa kejatuhan manusia dalam dosa membuat roh tidak mampu menguasai jiwa. Faktanya. Terjual di bawah kuasa dosa. Nah, nanti kita akan lihat penebusan itu membatalkan itu. Roh diberi kemampuan untuk hidup kembali, mulai berdetak. Supaya roh kuat, nanti kita lihat di sini harus digantikan. Isian yang salah diganti oleh firman. Roh jadi hidup. Nah, nanti saya jelaskan. Oke. Nah, kalau roh sudah redup atau padam, lalu bagaimana kondisi manusia? Ini saudara. Ini. Apa yang masuk di telinga dan mata yang mewarnai jiwa. Ini bukan berarti manusia jadi rusak sama sekali. Tergantung dari input atau masukan. Kalau inputnya baik, jiwa juga baik. Kelakuannya juga baik. Dan di perjanjian lama, kita menemukan orang-orang baik. Yang merenungkan firman siang dan malam. Yang melakukan Taurat dengan baik. Mereka jadi orang-orang baik. Dan bisa berkategori sebagai orang-orang yang berkenan. Tapi berkenan kelas perjanjian lama. Bukan berkenan kelas perjanjian baru. Ada berkenan kelas perjanjian lama, saudaraku sekalian. Ya, bukan berkenan kelas perjanjian baru. Jadi jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, yang terjual di bawah kuasa dosa, jadi orang barbar, kanibalis, makan orang. Tidak semua begitu, tergantung lingkungannya, tergantung budayanya, tergantung pendidikannya. Orang-orang Israel yang punya Taurat, punya syariat, dibentuk, dididik menjadi orang-orang beradab. Orang-orang beragama manapun juga dididik oleh agamanya jadi orang beradab, jadi orang baik. Tapi sebenarnya konsep awal Tuhan tidak begitu. Tidak perlu syariat, tidak perlu hukum, tidak perlu peraturan. Manusia sudah bisa baik. Karena roh ini punya chemistry ilahi. Dia mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bisa. Karena kejatuhan manusia dalam dosa. Roh redup. Tidak mampu menguasai jiwa. Coba kita baca. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu pernyataan Tuhan Yesus, bukan ngaco. Itu pernyataan dari Tuhan yang Maha Mulia, sumber hikmat. Saudara, kalau membaca teks aslinya, ya, roh penurut, protumos, ready, willing, berkehendak, siap melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Allah kehendaki, karena satu chemistry. Tetapi daging, sarkos kita, lemah, astenes. Astenes ini artinya strengthless, more feeble, impotent. Teks aslinya begitu artinya. Saya sudah periksa. Weak, lemah. Jadi karena jatuh dalam dosa, roh yang mau nurut ini tidak bisa menembus jiwa. Daging lemah, weakless, strengthless, weak atau strengthless, tidak bisa nuruti kehendak ini. Ini putus. Lalu bagaimana karya keselamatan Allah itu? Bagaimana karya keselamatan Allah? Karya keselamatan Allah mau mengembalikan manusia pada posisi semula. Kalau begini nggak bernilai. Kalau begini nggak bernilai, kurang bernilai.
tapi nggak jadi binatang sama sekali, tapi kurang bernilai. Manusia tetap jauh lebih baik dari binatang, tapi kurang bernilai. Kalau dibiarkan bisa lebih jahat dari binatang, bisa tidak berguna, tidak berharga sama sekali. Maka Tuhan mau memulihkan, yaitu menghidupkan roh ini, menebus manusia. Tadi terjual di bawah kuasa dosa, roh dihidupkan kembali. Tapi ini belum bisa menembus ini. Jadi keselamatan itu menyangkut yang pertama penebusan. Penebusan dari mana, Pak? Tadi sudah katakan apa ada MOU antara Tuhan sama iblis di alam yang kita tidak mampu mengerti. Tapi kenyataannya kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia tidak mampu hidup sesuai kehendak Allah yang adalah Bapaknya. Disebut Bapaknya kenapa? Ya karena memang roh kita lahir dari Allah. Tuhan menebus. Sekarang bisa hidup kembali, ditebus. Lalu diberi Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus itu? Nanti kita akan lihat untuk apa. Lalu diberi Injil, kabar baik. Injil adalah kuasa Allah. Amin, yang menyelamatkan. Roma 1:16-17. Nah, sekarang Injil. Injil. Ini dihidupkan. Tapi lemah. Baru 5 watt. Supaya ini kuat, ini dikuduskan oleh firman. Ingat, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dikuduskan oleh firman. Roma 12 ayat yang kedua. Pembaharuan pikiran sehingga orang bisa mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Oke? Ini harus diganti. Ini filosofinya sudah kacau. Makanya kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 18. Ditebus. Ini harus diganti. Semakin ini diganti warnanya, semakin roh ini kuat. Makin dibersihkan, makin kuat. Makin dibersihkan, makin kuat. Makin dipenuhi firman, makin kuat. Sampai roh ini menguasai jiwa kembali. Nah, itu yang namanya hidup menurut roh. Itu yang namanya hidup menurut roh. Tetapi sebaik apapun kelakuan orang, kalau bukan dari roh yang menguasai jiwa, masih hidup menurut daging. Sebaik apapun itu. Roma 8 ayat 8 dibaca. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya, pada zaman anugerah, pada zaman penggenapan, pada zaman Tuhan Yesus Kristus ini, yang namanya berkenan, itu harus hidup menurut roh. Tuntutannya sudah harus hidup menurut roh. Tetapi sebelum zaman Tuhan Yesus, tidak bisa disuruh begitu. Sebaik-baiknya Yusuf, Daud, Abraham, mereka tidak bisa hidup menurut roh karena roh belum dihidupkan. Makanya tidak ada firman yang mengatakan kamu harus sempurna seperti Bapa. Belum bisa untuk sempurna seperti Bapa. Belum bisa. Makanya Abraham itu ada gundik-gundiknya, Daud 5 istrinya, Tuhan tidak terganggu. Karena memang mereka tidak sanggup untuk sempurna. Tapi umat perjanjian baru harus. Karena kita diberi kemampuan untuk sempurna kalau mau disekolahkan. Roh kita dihidupkan, ditebus, diberi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu menuntun orang kepada segala kebenaran. Kalau perjanjian lama tidak perlu Roh Kudus. Sebab firman Tuhan itu berupa hukum atau perintah-perintah saja. Jangan begini, jangan begitu. Jangan mencuri, jangan berbuat zina. Hormati orang tuamu dan segala pernik-pernik hukumnya. Tidak perlu pakai hikmat Roh Kudus. Itu hukum. Itu gampang dimengerti. Tetapi kalau zaman perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan tulisan rasul-rasul, itu penuh prinsip-prinsip kebenaran. Di mana dibutuhkan kecerdasan roh. Dan yang bisa menjelaskan itu Roh Kudus. Makanya kalau orang membaca Injil tanpa pimpinan Roh Kudus, menganggap ini sepele. Gini doang. Dia tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Injil itu luar biasa dalamnya.
Kok Pak Eras tahu luar biasa? Anda harus sering-sering dengar khotbah saya baru sudah manggung-manggung. Ternyata pernyataan-pernyataan Injil yang sederhana tidak sederhana. Ternyata luar biasa sekali. Ternyata luar biasa. Contohnya misalnya, iblis tahu kan kalau Tuhan Yesus disalib, ada penebusan kan? Maka dia mencegah lewat Petrus, jangan ke Yerusalem. Tetapi setelah itu iblis tidak bisa mencegah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Nah, sederhana sini saja, Anda nggak bisa menjawab loh. Dan banyak lagi yang kelihatan sederhana tapi memuat kebenaran yang menakjubkan. Percaya saudara, menakjubkan. Menakjubkan sekali. Makanya perlu Roh Kudus untuk mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran yang termuat dalam Injil. Itulah sebabnya fungsi Roh Kudus dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 16:13. Roh Kudus atau pendamping itu atau Parakletos menuntun kamu kepada segala kebenaran. Nanti kalau zaman gereja-gereja memberikan pengurapan untuk pekerjaan misi, amin. Tapi main jobnya, main duty-nya, core bisnisnya Roh Kudus dari Tuhan Yesus yang bicara loh. Menuntun kamu kepada segala kebenaran. Supaya prinsip-prinsip kebenaran dimengerti oleh kita. Ini pikiran kita. Dibaharui oleh firman. Sampai kita punya kecerdasan yang chemistry-nya sama, nyambung. Karena Injil itu pikiran Allah. Injil itu hikmat Allah. Makanya pikiran harus isi hikmat Allah. Baru sinkron sama roh. Roh akan jadi kuat dan bisa menguasai jiwa. Dan jiwa dengan sendirinya bisa dikendalikan, bisa dikuasai oleh roh atau nismat kaim. Dan seluruh hidup kita dikendalikan oleh jiwa yang telah diluruskan itu. Ini tidak sederhana loh. Kalau ini berhasil, proses keselamatan ini berhasil, maka tadi saya katakan, you mau menghargai diri you sendiri nggak? Di mana tak harganya saya, Pak? Di mana tak penghargaan saya? You punya nismat kaim. Kalau orang nggak tahu ini, dia hanya menghargai ini. Bajuku bagus, perhiasanku bagus, rumahku besar, mobilku mewah. Jadi dirinya itu dihargai dengan barang-barang itu. Jadi miskin kan? Itu maksud saya. Siapa Pak orang yang tidak menghargai dirinya sendiri? Semua orang juga menghargai dirinya sendiri. Tapi you tidak menghargai itu. You menjerumuskan. Kalau yang masuk bukan Injil, yang masuk ini misalnya. Apa ini? Rumah, mobil. Masuk ke sini. Ini menjadi hitam sesuai dengan warna dunia. Roh Kudus tidak bisa ngajar loh. Ini namanya menghujat roh. Orang yang menghujat roh tidak diampuni. Itu bukan bentuk tindakan semata. Tapi satu stadium di mana orang tidak bisa dinasehati lagi. Dan banyak orang Kristen yang sampai tingkat ini tanpa dia sadari. Saya ngomong terus terang, orang begitu pasti binasa. Jangankan saudara yang cuma jemaat, yang mengusir setan saja, mengadakan banyak mujizat. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Aku tidak menikmati kamu. Nah ini semacam jebakan. Saya tidak mengatakan jebakan dalam arti jahat ya. Bagaimana Tuhan membiarkan namanya dipakai untuk mengadakan mujizat dan mengusir setan, sementara jiwa orang itu kotor. Mengerikan itu. Itu semacam jebakan loh. Sudah tahu Yudas itu tukang nyolong, jadi bendahara, betul? Tuhan tidak bermaksud menjerumuskan, tapi kalau Yudas bertobat, Yudas jadi luar biasa. Anda tukang marah, malah ketemu orang yang memarahi Anda. Anda gampang tersinggung, sombong. Anda ketemu orang yang merendahkan, menginjak-injak saudara. Tapi kalau sudah bisa melewatinya, Anda sembuh. Makanya perlu prinsip-prinsip Injil. Nah banyak orang yang sampai begini. Roh Kudus tidak bisa menasihati lagi. Karena Injil dia tidak dengar. Betul? Dia tidak kerinduan akan Tuhan. Bagaimana Allah menggarap? Tulisan 4, penggarapan Tuhan. Allah terus bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kalau Anda berkata, Tuhan, aku mau bertumbuh, aku mau sempurna, bentuk aku Tuhan. Tuhan bentuk dia. Tapi kalau ada orang yang tidak mengasihi Tuhan, Tuhan bentuk. Iblis bisa ngeledek Tuhan. Firman-Mu kamu langgar sendiri tuh Tuhan.
Orang kamu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Dia nggak mengasihi, kamu garap. Nah, mengasihi itu kata beberapa kali muncul di Alkitab. Tuhan menyediakan kemuliaan bagi orang yang mengasihi, mengasihi lagi. Makanya cinta dunia membuat orang sampai tidak punya kasih akan Bapa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Kalau sudah tidak ada pada orang itu, udah nggak ada keinginan mendengar Injil, udah habis, selesai. Ini bahaya. Banyak saudara ini ya yang dalam situasi bahaya di sini. Anda tenang-tenang, saya ingatkan kalau Anda tidak bertobat, Anda pasti binasa. Jangan anggap murahan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini membayar mahal harganya, dirinya dipersembahkan, dan kita yang menyambut karya keselamatan itu mahal. Lepaskan diri dari segala ikatan, baru bisa jadi murid, baru bisa bertumbuh. Nggak tahu bagaimana jadi murahan begitu. Nah, saudara sekalian yang kekasih, makanya tadi saya katakan kalau orang tidak menghargai dirinya sendiri, tidak bisa diajak bekerja, tidak bisa diajak bekerja sama. Dia sibuk sendiri. Wajarnya hidup manusia bagaimana sih? Nah, yang paling membuat rusak jiwa kita ketika dunia membuat standar bagi kita dan kita ikuti standar itu. Namanya manusia, ya mesti punya rumah pribadi dong. Kalau rumah kontrak kok enggak enak ya. Nah itu bikin masuk neraka itu begitu. Namanya orang Jakarta, mesti punya kendaraan roda 4. Tuh. Untuk kelas saya enggak enak kalau pakai baju model kaki 5. Mesti yang mall, modis. Kurang modis, enggak enak makanya. Kayak mbok-mbok. Standarnya itu dia buat, oke. Mestinya orang Kristen tidak boleh begitu. Pakai baju kelas mall bisa, kaki 5 bisa, kaki 3 pun bisa. Asal bukan kaki meja. Perhiasan kalau nggak pakai anting, kalau polos rasanya kurang mantep. Harus emas, murni. Mestinya Anda pakai emas bulus bisa, nggak pakai boleh. Emas sepuan iya, emas pinjaman nggak usah. Anda pasang standar. Ini yang membinasakan Anda hiasi tubuh ini dengan keindahan. Anda tidak tahu tubuhmu lebih penting dari pakaian. Artinya apa? Kamu jangan khawatir, tubuhmu lebih penting dari pakaian. Coba, ini aja Anda ngerti nggak maksudnya? Ayo, Anda baca ngerti nggak? Pasti nggak tahu tuh. Ngerti nggak tubuhmu lebih penting dari pakaian? Hidupmu lebih penting dari makanan. Ngerti nggak? Jangan khawatir. Loh maksudnya apa tuh? Tubuh lebih penting dari pakaian, hidup lebih penting dari makanan. Jangan kamu khawatir. Nggak ngerti. Nggak ngerti kan? Kata itu saja Anda nggak ngerti loh. Maka saya kasih tahu. Tubuh lebih penting dari pakaian, artinya tubuhmu itu bait Roh Kudus milik Tuhan yang Tuhan mau pakai. Maka Tuhan pasti pelihara. Jangan kau pikir Tuhan pasti mendandani tubuhmu. Itu maksudnya. Hidup lebih penting dari makanan. Kamu ngerti nggak? Hidupmu itu milik Tuhan. Hidupmu tak dijagai Tuhan. Pasti Tuhan sediakan makanan. Asal kamu seperti burung yang di langit, artinya burung yang cari makanan. Mau berpakaian seperti bunga di padang. Dia menyerap makanan terus, lalu dia merajut yang indah. Itu semua punya makna. Makanya harus pakai hikmat surgawi baru tahu. Hikmat Roh Kudus. Kalau nggak tahu ya, waduh, banyak hamba Tuhan nggak ngerti kebenaran Injil. Larinya ke perjanjian lama. Pungut-pungut ayat perjanjian lama yang cocok-cocok sama pikirannya. Jadi eisegesis, bukan eksegesis. Kalau eksegesis itu dari kebenaran diangkat keluar. Ini pikirannya dimasukkan ke dalam Alkitab. Eise masuk. Itu namanya pemerkosaan teks. Tidak boleh begitu. Nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Makanya orang harus belajar Alkitab. Latar belakangnya, konteks kitab, konteks ayat, konteks pasal, bahasa asli. Baru ngerti. Tidak boleh malas. Jangan cuma Roh Kudus berbicara. Dia tidak menggunakan pikiran dengan maksimal untuk memahami kebenaran Tuhan. Nah, kita berharga karena roh kita ini. Tuhan mau selamatkan. Kalau tidak, diisi kesenangan dunia, ini menyatu, masuk neraka. Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jangan kamu nyangka kitab suci tanpa alasan, Bapak. Bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bukan tanpa alasan, punya.
Sebab roh itu milik Tuhan, itu bukan Roh Kudus, roh ini. Bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata, roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Cemburu itu mengingini dengan sangat kuat karena merasa berhak. Amin.